mensinergikan antara Islam politik dengan politik Islam harus berangkat, kalau menurut saya harus berangkat dari politik Islam. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat. Sahabat Madania, terima kasih Anda masih berada pada program Ngopi di Parmusi. Pada season kali ini kita akan membahas hal-hal yang menarik tentang Islam politik atau politik Islam, mana secara konseptual yang lebih menarik. Prof, saya ingin menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan Islam politik dan apa yang dimaksud dengan politik Islam. Islam politik itu sebetulnya ideologi Islam yang berafiliasi atau yang memusatkan perhatian pergerakannya itu pada politik. Nah, inilah yang dalam sejarahnya sudah mengalami beberapa kali kegagalan, sehingga banyak ketika Cak Nur tahun 70 menggaungkan sebuah gagasan untuk Islam Yes, Partai Islam Law, itu gara-gara memang diantaranya kegagalan demi kegagalan dari Islam politik itu. Sedangkan politik Islam itu politik yang mengangkat nilai-nilai keislaman yang ideal ini. Jadi politik Islam itu politik yang islami. Jadi politik yang high politik, yang politik kelas tinggi. Jadi tidak berorientasi pada kekuasaan. Tapi kalau Islam politik itu ada nuansa orientasi kekuasaannya. Karena memang politik itu hampir selalu berhimpitan dengan kecenderungan pada kekuasaan. Tapi kalau politik Islam itu sebuah gagasan, sebuah konsep bagaimana mengelola sebuah politik, sebuah proses politik dengan menerapkan nilai-nilai Islam. Jadi jelas beda ya antara Islam politik dengan politik Islam. Yang satu secara normatif gitu, yang satu dari tingkat praksis, maksudnya mungkin begitu ya? Iya. Jadi kalau Islam politik itu lebih mengedepankan praktik berperilaku politik, tetapi dengan mengedepankan kepentingan komunitas Islam. Atau Islam itu dihadirkan sebagai sebuah kekuatan politik. Bagaimana Islam dapat menguasai sebuah kekuasaan, misalnya, itu Islam politik. Islam itu bagaimana menghadirkan Islam di tengah pergumulan politik. Tapi kalau politik Islam itu lebih normatif, lebih gagasan-gagasan, konsep-konsep bagaimana mengimplementasikan cita-cita Islam, konsep-konsep Islam, nilai-nilai Islam dalam proses politik. Nah itu bukankah bisa disinkronisasikan antara konsep ilahiyah yang ada di dalam Islam yang disebut politik Islam itu ke dalam Islam politik? Ya, memang kalau mau mensinkronkan kita harus berangkat dari gagasan politik Islam. Dari gagasan politik Islam itu kemudian diimplementasikan dalam perilaku politik, maka lahirlah gerakan Islam politik. Jadi kalau Islam politik itu tidak berangkat dari nilai-nilai substansial tentang ajaran agama Islam, maka itu akan kehilangan arah. Jadi para aktivis politik Islam yang tidak mendasarkan pada nilai-nilai Islam itu akan kehilangan arah. Makanya tujuannya itu kekuasaan, bukan membuminya nilai-nilai Islam dalam sebuah kehidupan berpolitik. Jadi kalau mau mensinergikan antara Islam politik dengan politik Islam harus berangkat, kalau menurut saya harus berangkat dari politik Islam. Dari cita-cita, gagasan tentang nilai-nilai Islam, bagaimana nilai Islam itu diimplementasikan dalam politik, baru dibutuhkan gerakan Islam politiknya. Nah ini Prof, dari perspektif sejarah, Islam politik itu kan pernah berjaya dalam arti mampu memberikan warna politik di Indonesia gitu. Kemudian terjadi proses perubahan pada dawarsa belakangan ini, gimana Prof itu bisa terjadi? Ya, misalnya kalau di Indonesia, misalnya ketika Masyumi itu masih punya gigi yang sangat besar, pengaruhnya sangat besar, karena memang para aktivis Masyumi itu berangkat dari gagasan politik Islam. Jadi bagaimana dia memegang teguh nilai-nilai Islam agar nilai-nilai Islam itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan berpolitik. Baru setelah itu dia bergerak membentuk partai Masyumi. Masyumi itu adalah sebuah kekuatan
Islam politik, tetapi berangkat dari cita-cita politik Islam, sehingga bisa mempersatukan juga, kecuali setelah tahun 52 terjadi pemisahan, ada yang mengundurkan diri dari Masyumi, tetapi masih memiliki kekuatan politik yang sangat signifikan waktu itu. Jadi masih 4 besar lah, setelah malah bisa mengalahkan PKI waktu itu. Nasionalismenya masih dikalahkan partai-partai nasional itu. Masyumi itu masih mengendalikan peta kekuasaan politik. Nah ini cukup menarik, Prof. Itu kan sangat luar biasa hebatnya Islam politik berbasis politik Islam ketika itu. Tetapi kenapa belakangan menjadi surut, itu yang jadi penyebabnya apa kira-kira ketika itu, Prof? Ya menurut saya godaan kekuasaan itu jauh lebih dominan. Jadi setelah Masyumi dibubarkan oleh Soekarno, kemudian beralih, kemudian pada masa Orde Baru itu apalagi, masa Orde Baru pasca fusi tahun 73 itu partai-partai politik Islam itu dipersempit menjadi satu partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Jadi Partai Persatuan Pembangunan itu basisnya itu partai politik agama sebetulnya. Ketika tahun 73 itu Soeharto memfusikan partai-partai, sebetulnya P3 itu untuk semua partai politik yang berbasis agama, bukan hanya Islam. Katolik juga, Hindu, Buddha juga sama di situ. Tetapi orang-orang Islam keberatan. Akhirnya karena keberatan, maka partai-partai berbasis agama non-Islam itu masuk ke PDI. Jadi kalau di PDI itu terjadi misalnya warna agama-agama non-Muslim, karena memang sejak sejarahnya tahun 73 partai-partai politik bernuansa agama di luar Muslim masuknya ke PDI. Nah, tinggal yang ada di dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan itu adalah partai-partai politik yang berbasis Islam saja. Nah, ada bagusnya, ada jeleknya. Bagusnya akan terhimpun sebuah kekuatan politik yang besar. Jeleknya mungkin karena tidak ada lawan, akhirnya getreng dengan sesama teman. Konflik terjadi, sehingga sampai sekarang P3 itu hampir selalu dirundung oleh fenomena konflik. Ya. Nah itu Prof tadi seperti dia katakan, Prof, itu bisa menjadi kekuatan sekaligus juga kelemahan. Nah fase sejarah kan akhirnya PPP yang sebenarnya punya kekuatan, tetapi yang lebih dominan menjadi sebuah kelemahan gitu, problemnya itu kekuatan Islam itu. Ya terutama mulainya terjadi perebutan kekuasaan antar faksi-faksi yang ada di tubuh P3. Di tubuh P3 itu ada termasuk faksi Parmusi. Ketika Parmusi masih partai. Nah, saya sekarang jadi terinspirasi oleh perubahan nama Parmusi dari Partai Politik Partai Muslim Indonesia menjadi Persaudaraan Muslim Indonesia. Saya berharap setelah menjadi Persaudaraan Muslim Indonesia, nah Parmusi bisa menjadi perekat kekuatan-kekuatan politik yang berbasis Islam. Yang sekarang ini kan kekuatan politik Islam itu amburadul, bukan amburadul, tercecer kan. Tercecer, ada P3, ada PKB, ada PAN, ada macam-macam lah yang masih punya kekuatan kuantitatif. Itu masih misalnya PKS masih punya kekuatan kuantitatif, tetapi selain itu sudah terancam. PAN kan di Kota Bandung sudah tidak punya kursi. P3 di Kota Bandung saja sudah punya hanya punya satu kursi, padahal komunitas Kota Bandung ini merupakan komunitas yang berbasis masyarakat Muslim, tapi partai-partai Islam rata-rata kalah, rata-rata tidak punya kursi yang signifikan, kecuali misalnya yang masih punya semangat keislaman yang masih tinggi, misalnya PKS masih peminatnya masih banyak. Jadi menurut saya harus ada kekuatan perekat yang mengkompromikan cita-cita politik para aktivis politik yang berbasis Islam itu, kalau perlu menjadi satu partai, kalau tidak ya menjadi 2 partai, jangan terlalu banyak partainya, sehingga nanti kedepannya bisa memiliki kekuatan. Sekarang misalnya PBB kan sudah jelas dari tingkat nasionalnya sudah tergeser kan oleh regulasi yang tidak memungkinkan dia memiliki kekuatan partai lagi. P3 tahu sendiri bagaimana sekarang, sudah semakin rontok juga.
PKB juga kan tidak signifikan juga, masih kalah oleh partai-partai nasionalis lainnya, kalah oleh Gerindra. Di Kota Bandung saja sebagai salah satu miniatur kekuatan-kekuatan politik Islam itu kan tidak punya kursi. Ya. Nah itu yang harus yang membutuhkan kekuatan perekat. Gitu. Nah itu yang menarik tadi diungkapkan. Setidaknya Parmusi sekarang sebagai ormas keagamaan itu bisa menjadi perekat dari berbagai kekuatan umat Islam yang lainnya. Nah itu kan tidak mudah, Prof. Untuk Parmusi kira-kira solusi caranya apa itu supaya bisa menjadi perekat? Karena kita lihat Parmusi itu berbeda dengan Muhammadiyah, berbeda dengan NU dari sejarahnya gitu, gimana, Prof? Ya memang ini berat ya, berat itu karena memang kita sudah terlanjur para penggerak politik Islam itu sudah terlanjur kesengsrem dengan kekuasaan. Jadi sudah sangat identik bahwa partai politik itu kekuasaan. Tetapi kalau misalnya kita masih mempertahankan ego masing-masing, nggak akan besar-besar. Kekuatan politik Islam itu tidak akan besar-besar, terus saja getreng di dalam. Nah, oleh karena itu saya berharap kalau misalnya Parmusi itu mau memerankan dirinya sebagai kekuatan perekat partai-partai politik yang hampir bubar itu, kan sekarang ancaman bubarnya kan tinggi. Kalau electoral thresholdnya naik sekian persen itu semakin kacau. PAN juga sekarang sudah memang masih punya kursi kalau sekarang tingkat nasional, tapi di Kota Bandung sudah punya kursi. PKB juga sama ya, meskipun masih punya kekuatan misalnya karena basis NU-nya masih kuat. P3 ya sudah, saya pesimis 2024 P3 masih terseleksi sebagai peserta pemilu. Mungkin saja kalau electoral threshold-nya naik akan terlikuidasi juga. Nah itu bagaimana misalnya sebelum tahun 2024 dilakukan konsolidasi besar-besaran antar aktivis partai itu, meskipun tidak bisa disatukan jadi satu partai masing-masing saja. Misalnya begini, jujur saja menjelang pemilu 2014 saya itu pernah menghubungi para aktivis partai politik itu. Saya hubungi aktivis PBB, saya hubungi aktivis PAN, saya hubungi aktivis PKB, bagaimana bisa bersatu. Saya bilang sebetulnya pribadi-pribadinya sudah siap bersatu. Nanti begini, kalau misalnya Kota Bandung contohnya ada 6 dapil, kalau dapil 1 yang berpotensi maju itu adalah orang PKB, kasihkan pada kader PKB, yang lain mendukung dia. Lalu dapil 2 misalnya yang berpotensi itu PBB, kasihkan ke teman PBB. Dapil 3 misalnya yang berpotensi itu P3, kasihkan ke P3. Nanti semuanya jadi dapat, daripada sekarang tidak dapat semua kan. Nanti kalau sudah jadi terpilih bikin fraksi koalisi. Nah itu memungkinkan itu. Tapi untuk menyatukan ini berat sekali. Tahun 2014 juga saya berusaha menghubungi aktivis partainya. Bahkan saya hubungi aktivis ormasnya, ormas NU, ormas Muhammadiyah, ormas Persis sudah saya hubungi. Kebetulan para aktivisnya itu pernah jadi mahasiswa saya. Jadi ada peluang untuk bisa saya hubungi, tapi tidak berlanjut karena memang saya tidak punya tenaga. Nah, Parmusi kalau sudah menjadi persaudaraan Muslim Indonesia diharapkan punya tenaga yang maksimal untuk melakukan konsolidasi dengan kekuatan-kekuatan politik itu. Dan itu sangat mungkin ya, Prof ya? Sangat mungkin menjelang 2024 lah. Itu tahapannya yang harus dilakukan kira-kira oleh Parmusi itu seperti apa itu untuk bisa semacam itu? Ya memang kita tidak bisa langsung masif ya, mungkin pendekatan individu dulu, aktivis atau pentolan PKB, pentolan PAN, pentolan PBB, pentolan P3 diajak ngobrol ngopi bersama lah. Terus bagaimana menyamakan visi ke depan itu? Karena bagi-bagi kursinya itu yang susah itu. Setiap orang itu merasa percaya diri akan terpilih oleh masyarakat, tapi buktinya kan tidak. Nah itu untuk saling menyadarkan saja. Jadi dibutuhkan pendekatan pribadi-pribadi dulu untuk melakukan konsolidasi yang lebih besar. Jadi tidak bisa langsung masif, itu nggak bisa susah ya. Mungkin nggak kalau misalnya Parmusi itu menggagat sebuah forum, misalnya forum komunikasi partai politik Islam misalnya, itu bisa? Bisa.
Bisa. Jadi Parmusi yang dikedepankannya persaudaraan Muslim Indonesianya. Nah sebelum kita ajak mereka datangi dulu personalnya. Parmusi sekarang bukan partai gitu. Jadi mereka itu kalau sama-sama partai kan jadi pesaing, jadi kompetitor. Jadi orang juga pada tidak mau bahwa Parmusi sekarang sudah tidak berorientasi pada politik, tapi ingin menempatkan sebagai kekuatan perekat. Ayo kita bersama-sama. Saya kira bisa itu. Jadi sebenarnya posisi Parmusi itu dengan konsep yang sekarang termasuk strategis mungkin ya Prof ya? Menurut saya strategis ya, tinggal kita mau bergerak saja melalui pendekatan pribadi kepada orang-orang yang masih punya gairah tinggi, yang masih punya emosi tinggi pada politik. Ya. Nah, kembali ke yang tadi tentang Islam politik dan politik Islam, ini dalam konteks bagaimana Islam politik itu memang punya landasan politik Islam itu sendiri. Nah, semacam kegagalan katakan begitu tanda petik bahwa kegagalan Islam karena tadi diungkapkan basisnya tidak pada politik Islam gitu. Jadi karena kemaruk dan sebagainya misalnya kan gitu. Nah, untuk mengembalikan itu gimana Prof kira-kira supaya Islam politik itu bisa kuat karena basicnya politik Islam gitu. Ya memang para aktivis politik itu juga harus mau menyediakan diri untuk terlibat dalam pergumulan wacana dulu. Jadi jangan jalan pintas langsung jadi aktivis partai, langsung mendapatkan kursi, itu susah. Ujungnya pragmatisme politik. Iya, akhirnya pragmatismenya lebih besar daripada idealismenya. Dia bermula dari kajian-kajian, diskusi-diskusi, penyamaan persepsi, dari situlah dimulai. Nah, sehingga nanti ada proses internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan politik. Jadi jangan dibalik. Kalau sekarang itu kebanyakan dibalik, aktif dulu di partai politik, dapat kesempatan memperoleh kursi, sudah gitu sudah lupa. Amanahnya sudah tidak ada lagi. Ya. Atau itu ada faktor karena ketidaknyambungan gitu antara konseptor politik Islam misalnya dengan para praktisi politik itu sendiri, Bro. Itu juga bisa, maka dibutuhkan sebuah jembatan. Jembatan itu harus ada kelompok orang yang mau menyediakan diri menjadi jembatan antara pemikiran-pemikiran besar tentang politik Islam dengan para aktivis Islam politik ini. Jadi dijembatani. Ya sekarang itu kurang. Seharusnya yang mau menjadi jembatan itu para penyebar Islam, misalnya para dai. Tapi kan para dai juga sekarang sudah banyak yang terjebak pada pragmatisme. Jadi banyak misalnya dai atau kiai yang mau mencalonkan bupati, misalnya yang mau mencalonkan gubernur, yang mau mencalonkan dewan di pusat. Jadi sehingga jembatan itu hilang sekarang. Kalau dulu para kiai itu tidak menjadi partisipan politik praktis, tapi betul-betul menjadi seorang penasehat politik, sehingga zaman Orde Baru itu terkena ada yang disebut dengan vote getter, hanya penghimpun suara saja, tapi dia tidak jadi calon tidak terpilih menjadi anggota legislatif, hanya penghimpun suara saja, sehingga kapasitasnya sebagai seorang spiritualis yang dapat memberikan nasihat moral kepada para aktivis politik masih mungkin. Kalau sekarang itu enggak, sudah semuanya duduk bersama di parlemen, sudah semuanya duduk bersama di warung kopi. Sudah tidak ada lagi pemisahan antara tenaga spiritualis dengan tenaga politis, sudah bergabung, sudah rebutan, bukan hanya bergabung, sudah rebutan alas. Harusnya berbagi tugas gitu ya. Harusnya berbagi tugas. Jadi harus ada orang yang mau menyediakan diri menjadi tenaga penasehat, tenaga spiritual, sehingga dapat memberikan peringatan kepada mereka yang terjun langsung secara praktis, dan mereka harus mau. Oke, demikian perbincangan tentang Islam politik dan politik Islam. Jangan kemana-mana sahabat Madania, kita lanjutkan pada segmen yang ketiga. Untuk segmen kali ini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat.